Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo So TV. Welcome back to So Podcast dengan host yang berbeda tentunya, aku Tiffany. Dan aku Azura. Kali ini kita akan membahas tentang Cinta teknologi, jelajahi teknik informatika. Nah, pastinya kita akan bahas tentang teknologi nih dengan orang-orang yang hebat yang di depan kami. Sebelum kita masuk obrolan, aku ada pantun nih Tiffany. Apa nih? Jalan-jalan ke daerah Brastagi. Cakep. Bersama kawan bermain-main. Cakep. Ikutilah perkembangan teknologi agar tak tertinggal negara lain. Tadi Zura ada pantun, aku juga nggak mau kalah. Waduh. Senggol-senggolan nih. Kritikan orang jangan alergi. Cakep. Untuk pengajuan pengembangan. Cakep. Kuasailah ilmu teknologi. Cakep. Untuk tingkatkan kesejahteraan. Wah, bagus Tiffany, bagus. Nah, setelah pantun-pantun, gimana kalau kita langsung aja kenalin orang-orang Betul. hebat yang di depan Iya kita dong, nih. betul Iya nggak banget. sih? Nah, di depan kita udah ada Kak Sari sebagai dosen dari Paramadina dan Kak Darwis juga sebagai dosen dari Halo, Kak. Paramadina. Apa kabar? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu nih mengenai CV dari Kak Sari dan Kak Darwis. Nah, sekarang aku mau baca ini CV-nya Kak Wahyu Ningdia Trisari Harsanti Putri. Nah, Kak Sari ini Head of Informatics Study Program di Universitas Paramadina, Jakarta. Nah, beliau juga aktif di Associate IT Consultant Aristika Prasetya, IT Konsultan Putra Prasetya Komputama, Sistem Analis Hang Tua Jaya SS, Sistem Analis and Design Project Base ABFI Prabanas. Nah, beliau juga ada nih academic background-nya di 2009 Master of Information Technology Universitas Jakarta, 2003 Sarjana Teknik Informatika Universitas Paramadina. Nah, selanjutnya aku akan bacakan CV-nya Kak Muhammad Darwis Muardin. Beliau ini memperoleh gelar Master of Computer Science di Budi Luhur University, lalu Informatics Engineering Degree di Paramadina University. Nah, work experience-nya yaitu GNOTA Foundation Jakarta Selatan sebagai IT HR Manager, lalu Putra Sampurna Foundation sebagai IT Staff, dan PT Bukalapak.com sebagai Customer Support. Oke nih, setelah kita bacakan CV-nya tadi, gimana kalau kita langsung mulai obrolannya aja, Zura? Iya, langsung aja kali ya. Nah, karena topik podcast kali ini tentang teknologi informatika, aku mau nanya, apa sih teknologi informatika? Coba Kak Darwis atau Kak Sari perjelas. Dijawab. Saya dulu. Silakan Ibu, silakan. Jadi teknik informatika spesifik ya, itu adalah salah satu bidang ilmu yang berhubungan dengan teknologi dari satu sisi dan informasi di satu sisi, dan bridgingnya itu adalah dengan menggunakan komputer seperti itu, komputer dan peripheral lainnya seperti itu. Jadi singkatnya demikian. Untuk bisa untuk mengolah data menjadi informasi, melakukan analitik, lalu bisa juga untuk prediksi dan lain-lain, intinya membantu organisasi atau bisnis untuk berkembang seperti itu. Oke. Nah, aku mau loncat aja nih langsung ke pertanyaan pertama buat Kak Sari. Bagaimana sih Kak peran teknologi saat ini jika dikaitkan dengan teknik informatika? Oke. Jadi kalau teman-teman merasa bahwasanya 10 tahun kebelakang ini merupakan eranya informatika ya, kita bisa bilang seperti itu, karena mungkin kalian sangat familiar dengan jargon-jargon seperti artificial intelligence seperti itu kan, smart application seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari informatika. Jadi informatika itu merupakan salah satu hot trendnya for the next 100 years, kira-kira seperti itu. Oke. Gitu. Ya. Wow. Sangat wow. Speechless ya, agak speechless dikit. Gimana nih? Iya. Nah, untuk Kak Darwis nih,
Benar gak sih teknologi itu udah ngebentuk dan mengubah cara seseorang untuk belajar dan mengajar di bidang informatika? Kalau memang iya, tolong dong jelasin dikit atau panjang mungkin juga boleh. Oke, betul sekali ya pertanyaannya. Jadi sekarang itu memang kehadiran teknologi informasi itu sebenarnya bukan cuma untuk pendidikan sih yang diberikan kemudahan ya, tapi seluruh aspek kehidupan sih kalau saya rasa ya. Cuma khusus di pendidikan, khususnya di teknik informatika ya, itu sekarang jadi apa ya, semuanya serba gampang gitu ya. Kita cari referensi mudah, misalnya kita mau mengerjakan apa ya, project, kalau dulu tuh harus apa ya, harus ada aplikasi pakemnya. Kalau sekarang nggak, online sudah tersebar banyak gitu ya, kita tinggal buka online, ngoding misalnya ya, kita mau pemrograman, itu tinggal kita buka, kita ketik, langsung bisa kita simpan codingannya. Jadi segampang itu gitu ya. Nah kemudian juga ya teman-teman juga mungkin merasakan ya pandemi kemarin dampaknya seperti apa dengan adanya teknologi. Ternyata pandemi itu bukan apa-apa sih sebenarnya ya, karena kita ternyata bisa menjalankan proses belajar mengajar secara online. Tentunya tadi memanfaatkan teknologi informasi. Jadi teknologi ini sangat membantu. Betul. Aku juga jadi lumayan melek teknologi semenjak pandemi malah. Betul. Nah, buat Kak Sari, coba dong kasih kesan-kesan Kak Sari nih sebagai dosen di bidang informatika. Seperti apa sih hal-hal positif dan tantangan tentang teknologi di kehidupan sehari-harinya Kak Sari? Oke. Baik, itu ada beberapa pertanyaan ya. Kalau sebagai dosen sendiri exciting ya, karena saya tadi bicara merupakan salah satu hot trend untuk 100 tahun ke depan gitu kan. Menjadi bagian dari hot trend itu merupakan privilege gitu ya buat saya, dan saya sangat senang gitu. Walaupun jujur mungkin saya sama Darwis juga ngerasa hal yang sama, untuk mengejar teknologi itu kami sangat perlu effort juga, karena buat kami di informatika perubahan itu bukan terjadi dalam waktu seminggu atau bulan, tapi by day gitu. Jadi hari ini yang terjadi atau terobosan baru di bidang informatika, besok itu sudah ada breakthrough yang lebih baru lagi gitu. Jadi kami sendiri pun kalau kita bisa bilang menjadi lifelong learner gitu. Jadi kami belajar dan belajar itu tidak pernah berhenti gitu. Itu salah satu ini ya sebagai kesan saya sebagai dosen informatika. Lalu kalau tantangannya sendiri, mungkin pemerataan ya. Kalau kita di Indonesia, kalau Anda yang di kota besar kan sangat terbiasa dengan teknologi. Tapi kan kita punya teman-teman yang di seluruh Indonesia itu dari ujung barat sampai ujung timur gitu kan. Nah itu mungkin pemerataan akses teknologi dan pemahaman atau melek teknologi itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Jadi bagus sekali Anda ini mengadakan podcast seperti ini, berarti membantu kawan-kawan dari seluruh Indonesia untuk juga kenal dengan teknologi. Seperti itu. Jadi banyak ya tantangannya. Betul. Terus setiap hari belajar gitu non-stop gitu ya. Oke, nah untuk Kak Darwis nih pertanyaannya kurang lebih mirip ya. Kayak gimana tantangan terbesar Kakak dalam mengajarkan konsep-konsep teknologi kepada para mahasiswa di Paramadina khususnya? Oke. Jadi tadi sudah disampaikan juga sih sebenarnya, tapi kurang lebih memang ya perkembangan teknologi itu sendiri sebenarnya yang menjadi tantangan, karena sangat cepat. Jadi hari ini ada teknologi apa, besok muncul lagi teknologi apa, artinya kita mungkin belum sempat gitu ya belajar teknologi A misalnya gitu ya, muncul lagi teknologi B. Jadi itu benar-benar harus kita tuh sebagai orang informatika, orang TI ya harus bagaimana caranya bisa mengejar semua perkembangan tersebut. Karena karena itu kan sebenarnya kayak rentetan gitu ya. Kalau kita lewat sedikit, bisa jadi kita jadi tertinggal jadinya. Nah kemudian tantangan utamanya juga sih sebenarnya selain tadi ya pemerataan akses, etika sebenarnya mungkin ya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi itu, memanfaatkan teknologi itu sebijak mungkin gitu ya. Karena teknologi itu ya kalau kita gunakan untuk kebaikan, ya pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kita gunakan untuk sisi negatif gitu ya, banyak banget nanti yang dampaknya yang bisa ditimbulkan. Mungkin seperti itu sih ya. Jadi harus satset ya. Betul. Nah sebelum lanjut ke question berikutnya, aku mau mengingatkan buat teman-teman di luar sana kalau acara podcast ini akan tayang setiap bulan ya. Jadi stay tune terus di YouTube Star.
kembali lagi ke Kak Sari. Gimana sih Kak sebagai dosen motivasi dan menginspirasi mahasiswa untuk tertarik memahami dan mencintai teknologi dan bidang informatika? Oke. Kalau saya dengan mahasiswa itu selalu mulai satu, apa sih yang paling kalian suka? Apa yang bikin kalian itu nggak bisa tidur di malam hari mikirinnya? Selain gebetan masing-masing, seperti itu. Tapi apa sih gitu? Apa yang intriguing your mind gitu sehingga kamu pengen tahu. Nah, mulai dari sana baru kita arahkan dia ke bidang-bidang yang memang misalnya dia di bidang informatik, mah kita arahkan ke bidang-bidang itu. Tapi bahwasanya ketertarikan itu hak utama, karena dalam mempelajari atau menguasai sesuatu kita perlu, kalau saya bilang bahan bakar untuk tetap konsisten belajar atau tetap konsisten untuk mencari tahu. Nah itu passionnya sebenarnya yang saya tarik gitu ya, passionnya. Jadi seperti itu sih. Jadi saya selalu mulai dari apa yang mereka suka atau apa yang bikin mereka penasaran, apa yang bikin mereka nggak bisa tidur gitu. Seperti itu sih kira-kira. Dari rasa penasaran dulu. Tuh. Iya, benar-benar. Kalau tidak maksudnya kalau dari awal itu tidak ada rasa tertarik, itu akan sulit gitu. Untuk mendalami sesuatu itu biasanya sulit. Betul sih, betul. Nah, untuk Kak Darwis nih, aku mau nanya tentang POV kakak melihat kerjasama dunia industri dan dunia pendidikan dalam situasi perkembangan dunia digital tentunya. Oke. Ya, sekarang sih emang zamannya kolaborasi ya. Betul. Nah, kolaborasi di dunia TI ini itu sebenarnya juga sangat sangat tinggi gitu ya. Jadi ikatan dunia industri dengan kampus itu, khususnya misalnya kita di Teknik Informatika ya, sangat bagus sampai sekarang. Jadi kolaborasi yang tercipta itu banyak ya, bisa melalui penelitian bersama, bisa misalnya penempatan tenaga magang, belajar di industri gitu ya. Jadi bukan cuma belajar di kampus. Nah, industri ini bagusnya menyiapkan, mereka juga ada platform gitu ya, yang bisa digunakan oleh mahasiswa, oleh akademisi gitu ya, mahasiswa untuk belajar mengenai real gitu ya. Ini loh yang kita kerjakan di industri itu seperti ini. Nah itu bagusnya itu ya saling sinergi gitu jadinya ya. Jadi sekarang itu sebenarnya sangat gampang ya tadi ya dengan perkembangan teknologi itu. Akhirnya jadinya dunia industri dengan pendidikan itu sangat dekat jadinya. Tadi ya bisa melalui penelitian bersama, bisa kerja magang, yang paling yang paling banyak sekarang itu adalah kayak semacam short course gitu. Itu misalnya ada satu topik TI itu biasanya langsung ditawarkan oleh perusahaan. Ini kita mau mengadakan kursus ini loh, kalian mau ikut nggak? Dan itu sangat relate banget dengan dunia pekerjaan. Jadi itu bekal banget buat mahasiswa nanti, khususnya TI ya. Begitu mereka selesai mengikuti program tersebut, mereka jadi tahu gitu langsungnya. Oh ternyata kondisi TI, belajar TI di dunia industri itu seperti ini. Jadi itu bisa dikombinasikan jadinya antara yang didapatkan di kampus dengan yang didapatkan di industri. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi menarik sebenarnya. Oke, menarik banget ya. Karena luas nanti untuk prospek kerjanya. Betul. Nah, buat Kak Sari, di era serba digital yang penuh kebebasan, bagaimana peran etika dan tanggung jawab sosial ketika menggunakan teknologi dan aplikasi informatika? Oke, makasih ya. Jadi ini penting banget, ini salah satu poin yang perlu mungkin didengar oleh kaum muda nih ya. Karena kalau sering dengar jempolmu adalah harimaumu gitu kan. Iya, banyak ya di komen-komen section biasanya. Betul. Apalagi sekarang ada undang-undang ada undang-undang UU ITE gitu kan. Nah, jadi gini, ketika kita berada di dunia global yang terkoneksi oleh internet ini, kita itu ketika kita online ya, kita semua nih, kita online, itu kita bukan representasi satu orang individu saja, bukan saya Sari, bukan saya Darwis saja, tapi saya adalah anaknya keluarga ini, siswa sekolah ini, saya warga negara Indonesia. Karena itu implikasinya sebesar itu. Ketika saya ngomong atau ya taruhlah saya bikin hate comments gitu atau apapun yang nggak benar di internet gitu. Yang terkenal itu kan semua rentetannya, mulai dari negaranya, sekolahnya, keluarganya, baru individunya seperti itu. Jadi itu semua sih hal-hal yang perlu diingat ya sama kita semua, bahwasanya ada implikasinya loh kalau kita melakukan hal ini. Sebenarnya itu lebih kepada etika pribadi yang memang sudah dibangun di keluarga gitu ya.
saya punya semacam apa ya, rule of thumb gini. Kalau saya tidak mau diperlakukan seperti itu, maka saya tidak akan melakukan itu. Itu aja sih sebenarnya, sesederhana itu. Gitu, karena yang namanya norma, etika itu sebenarnya ada untuk memberikan kenyamanan kepada tiap individu. Jadi norma dan etika itu memberikan kenyamanan ketika saya berinteraksi, mau itu langsung seperti ini, online di dunia maya, kita sama-sama enak, kita sama-sama happy gitu ya. Tapi kalau sudah mulai yang tadi, sudah hate comment, hate speech, bullying online, nah itu kan menjadi seperti merusak tatanan yang baik itu tadi. Jadi itu aja sih yang buat saya. Jadi harus berhati-hati juga gitu Betul. ya dengan ini semua. Betul. Nah, untuk Kak Darwis, gimana cara Kak Darwis menilai minat mahasiswa pada bidang informatika serta meningkatkan minat tersebut? Oke. Sebenarnya ya untuk di bidang informatika sendiri, kayaknya sekarang ya anak yang baru lahir nih, baru keluar gitu ya, baru dilahirkan, itu tuh mereka udah kenal teknologi. Iya sih. Sampai nonton TV, main Sudah game, di-foto, masuk Instagram. betul. Nah, tadi sudah dijelaskan juga Kak Sari kan bahwa penasaran jadinya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau teknologi ini karena sangat pesat ya, jadi semuanya jadi penasaran gitu ya, bagaimana sih sebenarnya prosesnya gitu ya, bagaimana sih untuk membuat teknologi tersebut kok bisa jadi seperti itu ya. Kita sekarang sangat dimudahkan. Nah, sekarang pilihannya ada dua sebenarnya. Apa tuh? Mau menjadi pengguna doang, pengguna saja gitu ya, atau menciptakan teknologi. Sekarang sih minat mahasiswa sebenarnya atau minat siswa gitu ya untuk masuk TI lumayan sangat berkembang sebenarnya, sangat pesat gitu ya. Karena tadi dari kecil, karena beda generasi mungkin ya, Gen Z sekarang itu tuh pokoknya begitu lahir aja udah dapat gadget gitu ya, dapat HP, dapat laptop, tablet. Itu memang ada ilmunya gitu kan. Dan itu kalau misalnya ketertarikan itu dari awal sampai akhir gitu ya, pasti minatnya itu akan sangat berkembang jadinya. Akhirnya ya yang peminat TI sebenarnya ya, teknik informatika itu sangat tinggi sih untuk sekarang ya. Jadi karena memang peluangnya juga memang sangat dibutuhkan gitu ya, kayak di dunia pekerjaan gitu. Sekarang kantor-kantor mana sih yang nggak butuh teknologi gitu ya, nggak butuh tenaga IT, pasti semuanya butuh. Nah dari situ tuh ya walaupun jurusan-jurusan lainnya juga bagus gitu ya, nah tapi karena yang sekarang lagi happening ini sampai 100 tahun datang gitu Kak ya, nah itu pasti selama itu juga teknik informatika ini akan diminati. Betul. Karena teknik teknologi juga mengikuti zaman Betul. ya, jadi nggak ketinggalan. Betul. Aku ada pertanyaan terakhir buat Kak Sari. Adakah pesan-pesan Kak Sari untuk generasi muda, khususnya siswa-siswi SOH nih, yang ingin mengembangkan potensi dan peluang untuk mencintai dunia teknologi nih? Oke. Jadi untuk kawan-kawan di SOH, utamanya yang pertama tuh adalah jangan pernah memadamkan rasa ingin tahu atau curiosity gitu. Karena seperti tadi berbekal rasa ingin tahu, berbekal rasa ingin misalnya memecahkan satu problem gitu, itu menjadi trigger gitu. Karena pada akhirnya pemecahan masalah itu nanti akan banyak terbantu oleh teknologi tadi, dan salah satunya adalah informatika itu adalah membantu untuk memecahkan problem di dunia nyata yang real ya, seperti itu kan. Nah jadi curiosity-nya tetap di keep alive gitu ya, tetap di keep alive. Lalu mungkin kalau yang sudah ada minat bisa lihat cari-cari referensi gitu ya, bisa cari referensi baik di YouTube, di Instagram, di TikTok juga boleh gitu kan, banyak tentang teknologi juga. Tapi intinya keep your curiosity alive gitu. Oke. Dari saya gitu aja. Gitu ya. Iya. Yang penasaran. Yang penasaran jangan di stop Jangan di stop penasarannya. Harus diulik, cari Benar, tahu benar. terus. Betul. Nah, untuk Kak Darwis sama ya. Last question juga nih.
Kak Daris boleh dong kasih masukan untuk siswa-siswi School of Human yang cinta teknologi tetapi masih ragu karena merasa sulit atau susah mendalaminya. Aku juga jadi salah satu yang ragu sih. Iya kan, ikut tapi cemas, ya, penuh rasa cemas gitu. Gimana tuh? Oke, teman-teman, teman-teman di School of Human, jangan khawatir. Jadi kita harus tahu tanamkan bahwa teknologi, teknik informatika itu bukan sesuatu yang menyeramkan gitu ya, bahkan menyenangkan sebenarnya. Nah tadi lagi-lagi ya, sekarang pilihannya sebenarnya ada dua teman-teman, mau menjadi pengguna teknologi doang, menggunakan saja gitu ya, atau menciptakan. Nah misalnya kan dengan menciptakan kita bisa membuka banyak peluang gitu ya, bisa misalnya membuat Jadi startup bisnis, sendiri, jadi bisnis, dan pastinya kita membantu orang banyak gitu ya, karena teknologi itu dibuat awalnya ya, itu bukan tujuan utamanya adalah membantu kegiatan manusia. Jadi ya tadi ya pilihannya teman-teman mau tetap stay menggunakan saja gitu ya handphone, atau misalnya teman-teman ayo kita bareng-bareng gitu ya membuat aplikasi misalnya, apalagi sekarang misalnya game gitu ya. Nah kalau kita di Paramadina juga salah satunya adalah pengembangan game. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau berinovasi gitu ya, khususnya di teknologi, teknik informatika, cocok sih buat teman-teman semua. Mantap. Cukup menjawab rasa kecemasan Iya, aku sih, jujur. Iya kan? Jadi nggak cemas. Iya, jadi lebih oke udah. Oke. Nah, terima kasih ya kakak-kakak dosen udah datang untuk Ngasih Ngasih waktu ke kita waktunya semua buat dan kita semua. menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan mahasiswa-mahasiswa yang hebat dari Paramadina University. Nah, udah dateng nih kakak-kakak mahasiswanya. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dari Kak Tiffany dan dari Kak Kavi mungkin? Mungkin dari aku dulu perkenalkan, nama aku Tiffany Agusti Ranti, saat ini mahasiswa semester 7 di Universitas Paramadina, dan saat ini posisinya sebagai Ketua Himpunan Teknik Informatika Universitas Paramadina. Oke. Aku Muhammad Abdullah Fatih, ya teman-teman bisa panggil aku Fatih. Jadi aku adik kelasnya Kak Tiffany, semester 5, dan juga wakilnya Kak Tiffany di himpunan gitu. Wow. Oke. Gimana nih? Langsung lanjut kita Lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku mau nanya nih ke Kak Fatih duluan. Kenapa sih Kak memilih program studi informatika? Boleh dong cerita dikit kenal dengan dunia teknologi. Oke, jadi sebelumnya aku tuh nggak kepikiran buat masuk teknik informatika justru. Karena aku SMA IPA dan basicnya tuh kuat di matematika. Jadi aku sebenarnya awalnya pengennya masuk matematika. Tapi ya namanya hidup banyak plot twistnya kan. Betul banget. Benar-benar we never know ke depannya ya. Iya, benar. Tiba-tiba keterima di informatika, oh ya udah kita jalanin aja. Iya, gitu sih. Udahlah, Iya. apa takdirnya? Enjoy aja. Udah di jalannya ya udah. Gak bisa balik. Gitu dia. Oke deh. Nah untuk Kak Tiffany nih ya, boleh dong ceritain gimana cara kakak berkolaborasi antara mahasiswa dan dosen ketika menjelajahi dan memahami dunia teknologi secara luas dan dalam. Oke, kalau dari pengalaman aku dulu ya mungkin. Kalau untuk yang berkolaborasi dengan dosen itu emang kita di kelas itu ada beberapa project yang memang setiap mahasiswa harus diikutkan gitu. Dan di project itu kan pasti kita punya semacam set skill ya, berbeda-beda dari masing-masing mahasiswa itu sendiri. Jadi dari project itu kita bakal explore banyak apa yang akan kita pelajari juga di project itu, dan untuk pengembangannya itu kita minatnya di mana dan seberapa emang kita puas dan kita mau gitu kan untuk kita ambil dalam project itu. Jadi emang sistemnya itu kolaborasinya adalah kita di kelas ada project, di luar juga kita bisa ada project
nggak cuma ada hanya untuk dosen doang gitu. Jadi banyak banget kolaborasinya yang untuk kita mengembangkan skill kita juga, untuk kita tahu dunia luar gitu, industri gitu kan istilahnya. Jadi emang kita lebih kepada project dan juga pengembangan diri gitu. Jadi kalaupun ada tambahan dari, misalkan sekarang banyak ya kayak bootcamp gitu nggak? Sekalian suka ikut itu nggak, kayak bootcamp Revoyu atau belum iya. nanti pasti bakal ada gitu kan, pasti bakal kayak mencari gitu kan. Nah itu kayak emang tambahan aja, cuman kita lebih ke project untuk lingkup kita sendiri gitu, untuk lingkup informatika. Nah, project-project gini mirip-mirip School of Human juga ya, dari cara belajarnya. Iya, betul banget. Sama kalau dia sama DJI, biar gak salah jurusan nanti. Oke, iya betul. Nah, buat Kak Fatih lagi, apakah pengetahuan dan keterampilan Kak Fatih nih tentang teknologi dari kuliah kan pasti bisa digunakan kan di sehari-harinya Kak Fatih atau proyek-proyek pribadi Kakak? Kalau iya ceritain dong dikit, kalau nggak panjang juga boleh. Oke. Sebenarnya pada intinya ya bisa banget kita terapin di kehidupan sehari-hari, keterampilan atau pengetahuan kita tentang teknologi ini. Oke. Sebelum bahas keterampilan, sebenarnya dari kuliah di teknik informatika ini yang cenderung bahas tentang teknologi, sebenarnya nggak teknologi juga, tapi kita cenderung mengasah kemampuan berpikir analitik gitu. Nah itu juga berguna sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita gitu, bagaimana kita menjalani sesuatu yang datang pada kita. Nah itu juga terasah karena saya kuliah di teknik informatika ini gitu. Nah kalau keterampilan juga sangat berguna ya. Sebelum saya kuliah di teknik informatika, saya sebenarnya nggak punya pengetahuan tentang teknologi gitu. Sama sekali nggak ada, karena ya terhadap teknologi ya biasa aja gitu. Tapi setelah masuk teknik informatika ini justru saya mulai belajar tentang teknologi, bagaimana membuat aplikasi ini, membuat web ini, dan dari situ juga kita punya penghasilan sebenarnya buat mahasiswa sendiri gitu. Punya peluang lebih besar dibanding jurusan yang bukan teknologi gitu sebenarnya. Itu sih keterampilan yang bisa digunain sehari-hari gitu. Oke. Panjang. Bagus. Oke deh. Nah, untuk Kak Tiffany nih. Menurut Kak Tiffany, tren teknologi masa depan dan peluang terbuka bagi mahasiswa informatika tuh kayak gimana? Untuk jangka panjang ya. Iya. Kalau untuk pribadi aku jangka panjang sendiri sangat menjanjikan ya. Tadi kita juga nggak menutup mata kalau banyak terbantu dengan namanya kecerdasan buatan ya. Jadi kalau untuk tren informatika untuk masa depannya itu sendiri emang sangat menjanjikan, karena di luar sana di dunia teknologi kreatif gitu kan, itu emang udah banyak sekali membutuhkan yang dari jurusan teknik informatika gitu. Jadi emang secara general gitu, secara yang emang udah spesialisnya itu skill set yang dibutuhkan oleh mahasiswa teknik informatika gitu, itu emang sangat menjanjikan sih, karena kan kita dilihat juga tadi yang udah dibahas sama Kak Fatia, dari analytical skillnya, terus dari kita problem solvingnya dan segala macam, karena kita juga sudah dilatih oleh project based learningnya gitu. Jadi emang kita lebih kepada membutuhkan pengalaman, kamu sudah memegang apa nih, kamu sudah pernah membuat project apa nih gitu. Jadi itu emang suatu yang sangat menjanjikan sih untuk kedepannya gitu, untuk menjanjikan kita di teknik informatika ini sendiri gitu. Menjanjikan ya, berarti buat teman-teman yang punya pertanyaan apakah masuk teknik informatika ini peluangnya besar apa enggak nantinya? Jawabannya nah. Betul. Nah, Kak Fatih itu paling terkesan pada aplikasi atau teknologi apa? Mungkin bukan saya doang nih yang terkesan nih. Mungkin sebenarnya terkesan yang jelas artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kayak contohnya pasti tahu ChatGPT gitu ya. Iya. Nah, itu benar-benar satu teknologi yang menurut saya wah banget sih. Tiba-tiba ada muncul satu teknologi yang bisa menjawab semua pertanyaan kita, walaupun betul banget. Iya, walaupun juga sedikit kurang lebih mirip, walaupun nggak 100% akurat gitu kan. Kurang lebih betul atau kita sepakati jawabannya gitu kan. Nah, jadi teknologi ini yang sebenarnya membuat kita manusia ini berubah
dan membuat perkembangan teknologi ini menjadi sangat cepat dan membantu juga buat mahasiswa ya. Betul, Bantu banget. gitu. Kalau Jadi- mahasiswa lagi kayak buru-buru kan harus chat GPT aja udah. Ya, betul. Aja udah. Iya benar. Bener kan? Selain ChatGPT juga banyak tools-tools AI yang Iya, lainnya iya. gitu yang ngebantu kan. Ya, Iya. betul. Itu terkesan dan hebat banget teknologi itu yang membuat ini sih. Oke, nah tadi kan ngebahas tentang AI. Buat Kak Tiffany nih, perkembangan teknologi seperti AI tadi atau otomatisasi kan lagi ramai nih Kak di perbincangan masyarakat tentunya nih. Gimana respon Kak Tiffany atau tentang penolakan atau kecemasan orang mengenai hal ini? Oke, kalau untuk penolakan sendiri, tadi aku juga sudah sempat ngobrol sama Fatih. Jadi untuk di era kita nih sebagai yang udah menerima AI dan teknologi-teknologi yang lain, itu kalau menurut aku kalau nggak kita secara pribadi membatasi yang benar-benar kita menggunakan teknologi secara jangan berlebihan lah gitu. Itu emang dampaknya buruk sih ya kalau bagi kita gitu. Karena kan kita kecanduan ya, maksudnya ketergantungan oleh adanya artificial intelligence ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengeksplorasi dari si AI itu sendiri. Betul. Untuk menjadi sebuah project based learning yang ya udah kita apa istilahnya bahan baku lah ya, maksudnya kayak misalkan materinya itu kita butuh untuk ChatGPT, tapi setelahnya itu pengembangannya ya udah dari kita sendiri gitu. Jadi kita nggak mengandalkan selalu untuk si AI ini gitu. Dan mungkin untuk beberapa toolsnya kan banyak ya. Untuk yang analytical tools sendiri aja udah banyak juga, kayak Copy AI itu buat yang copywriter. Terus kalau misalkan ada lagi pokoknya tools-tools yang berbasis AI lah istilahnya gitu. Cuman itu ya udah sebatas kita untuk mencari ide aja gitu. Tapi untuk pengembangannya sendiri itu harus kita tetap yang akan melanjutkan gitu. Karena kalau kita apa namanya istilahnya kecanduan dan kita ketergantungan dengan AI itu emang sangat apa yang membuat kita stuck ide, kayak jadi fixed mindset dan segala macam. Jadi ya udah kita nggak punya eksplorasi kalau kita terlalu mengandalkan si AI ini. Gitu. Jadi harus dari kitanya sendiri Betul, ya. jadi cuma batu loncatan Batu aja. loncat, betul. Pendapat Kak Fatih mengenai peranan mahasiswa saat memiliki inovasi dan solusi teknologi untuk masalah di dunia nyata. Oke, peranan mahasiswa terkait inovasi itu cukup penting dan cukup vital posisinya gitu ya. Karena justru berdasarkan penelitian juga ya, mahasiswa itu kan masih terbilang cukup muda usianya gitu ya. Betul. Di bawah 25 tahun. Dan itu tingkat kreativitasnya juga masih tinggi gitu. Jadi inovasi yang ada justru seharusnya mahasiswa ada ikut andil gitu dalam posisi itu gitu. Jadi banyak sebenarnya inovasi-inovasi tercipta ketika kita menjadi mahasiswa. Dari misalkan bisa dilihat dari mana? Misalkan dilihat dari kompetisi atau lomba-lomba. Itu ide-ide mahasiswa sebenarnya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang brilian gitu ya. Ada terus gitu. Jadi sebenarnya kita juga, tapi di samping itu mahasiswa juga butuh support gitu dari orang-orang yang berpengalaman atau yang mempunyai logistik yang cukup gitu ya. Jadi idenya itu perlu support untuk dikembangkan sebetulnya gitu. Jadi penting sih inovasi mahasiswa di dalam teknologi ini. Oke. Gitu. Penting banget. inovasinya. Iya. Oke. Untuk Kak Tiffany nih ya, ada nggak sih proyek atau kegiatan di luar kuliah yang melibatkan teknologi dan informatika yang paling berkesan untuk Kak Tiffany? Kalau ada, boleh dong ceritain. Cerita dong Kak. Panjang-panjangnya juga boleh deh. Oke, mungkin aku mau bahas tentang ini ya. Aku kan emang sempat beberapa kali intern gitu makanya. Aku pernah magang di data entry juga. Data entry itu kan semacam mengolah data yang mengolah data untuk emang lingkupnya masih kecil lah, maksudnya range datanya tuh nggak sampai yang banyak banget. Itu aku pakai tools adalah istilahnya, sama aku juga pakai ChatGPT gitu untuk mengolah datanya itu, untuk rumus-rumusnya seperti apa, untuk di Excel dan segala macam. Nah itu juga menjadi salah satu apa ya yang sangat membantu lah istilahnya gitu untuk aku mempermudahkan pekerjaan aku gitu. Jadi kita nggak terlalu yang harus banget kita kerjain gitu, harus banget kita ini harus kayak gimana sih rumusnya gitu kan, kayak bingung sendiri gitu. Tapi sama si perkembangan teknologi ini, sama si AI, terus kayak ada analitik tools-tools yang lain gitu, itu bakal ngebantu banget. Terus juga untuk yang diskusi aku sekarang itu sangat berpengaruh sih, karena
untuk aku yang sekarang kan posisi aku di insight input analis gitu, jadi aku harus menganalisis suatu brand gitu, brand atau kompetitor yang memang istilahnya itu aku harus ngeporsiin dan ngebedain sentimental yang emang positif, negatif, netral dan segala macam. Itu nanti kalian bakal tahu sendiri gitu ya. Oke. Explore lebih jauh tuh di teknik informatika sendiri itu nanti kita juga bakal ada belajar gitu juga. Jadi mungkin untuk yang memang sangat membantu sih, maksudnya kayak untuk tren teknologi sekarang ini sangat membantu untuk memudahkan pekerjaan kita gitu kan. Apalagi kan kalian juga sangat sering bantu banget lah istilahnya gitu. Jadi emang kalau menurut aku pribadi gitu, ya itu emang salah satu yang nggak bakal bisa kita tinggalkan gitu ya. Iya sih, benar, harus berdampingan ya. Iya betul, jadi perkembangan teknologi ya emang harus kita ikutin gitu. Iya, ya nggak betul. bisa kita kayak gue nggak bisa, maksudnya kayak kita Nggak nggak nutup pasti ya. ya Nggak, untuk kemungkinan kalau kita nggak bisa ngandelin teknologi gitu. Betul. Jadi emang ya kita sebisanya kita aja untuk bisa memporsir gitu kan, memporsir dan tetap membatasi diri gitu. Tapi untuk updatean teknologi kita harus tetap lanjutkan gitu, tetap cari informasi-informasi yang terbaru nih, apalagi tren teknologi yang akan nantinya mempermudah untuk pekerjaan kita gitu sih. Jadi jangan gaptek ya. Betul, gaptek tuh No. mempersulit. Bener sih, bener. Last nih buat Kak Fatih. Oke. Boleh dong Kak sharing dikit pengalaman dan tantangan yang dialami saat kuliah di program studi informatika. Oke, pengalaman dan tantangan ya. Oke, mungkin dari pengalaman dulu ya. Oke, pengalaman itu dari tadinya, kan aku emang tadinya nggak kepikiran buat masuk teknik informatika gitu kan. Dan juga sama teknologi itu biasa aja, nggak terlalu mendalami atau menekuni gitu kan. Oke, ketika masuk teknik informatika, tiba-tiba aku mendalami itu gitu. Mendalami dan ya yang aku bilang tadi, jalanin aja. Ketika dijalanin aja kita lama-lama nemu apa passion kita gitu di teknologi. Jadi ternyata kuliah di teknik informatika nggak seburuk bayangan aku bahwa kita bakal sulit nih gitu. Banyak bakal struggle banyak bakal berjuang gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata justru aku dapat banyak sekali pengalaman, kayak contohnya sekarang aku kan ngebantu di Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi di Universitas Paramadina sebagai UI designer gitu ya kan. Jadi, nah itu juga pengalaman baru kan buat aku di lain sisi sebagai mahasiswa, tapi di satu sisi juga aku bekerja langsung di dunia nyata gitu kan untuk pengembangan di dunia nyatanya langsung gitu. Nah, itu juga sebenarnya pengalaman tersendiri buat aku bahwa ternyata apa yang kita bayangin belum tentu terjadi kenyataannya gitu. Nah, untuk tantangannya sebenarnya misalkan kalau dari skill dulu, kalau kan emang IPA ya, matematika. Jadi di teknik informatika itu butuh nggak terlalu ke matematika, tapi kemampuan berpikir kritis atau analitik dari kita belajar matematika itu dibutuhkan di teknik informatika gitu. Nah, mungkin di teman-teman yang nggak suka matematika akan sedikit sulit, tapi itu juga tapi itu juga bisa tergantung teman-teman seberapa bisa teman-teman adaptasi gitu. Betul. Ya, seberapa bisa teman-teman adaptasi, seberapa bisa teman-teman belajar mandiri, karena di kuliah itu beda sekali dengan sekolah. Ya nggak apa-apa sekolah tuh kita dituntun sama guru gitu. Ya kan kalau kuliah kita cuma dikasih sedikit sama dosen pendahuluan, kita explore lebihnya, mandiri, benar-benar harus mandiri gitu. Jadi tergantung kitanya lagi sih, itu kalau tantangan gitu. Wow. Tantangannya tapi bisa gitu. Bisa karena dijalani, jalannya aja. Nah, untuk Kak Tiffany nih, last question juga. Boleh dong Kak kasih saran atau inspirasi untuk kita semua khususnya di School of Human untuk bagi yang ingin mendalami dan cinta menjelajahi dunia teknologi. Oke. Mungkin kalau untuk saran aku ya kepada kalian di sekolah ini pada semuanya yang mau masuk ke informatika. Mungkin yang pertama itu kalian bisa belajar beragam bidang. Soalnya kan untuk di tren teknologi ini kan banyak bidangnya. Ada yang artificial intelligence atau AI, ada yang untuk data analis, itu juga masuk ke teknik informatika, terus cyber security atau keamanan cyber, itu yang emang lagi marak banget sekarang. Terus blockchain juga ada, itu juga lagi trendingnya lagi boomingnya. Nah itu explore aja passion kalian nanti maunya di mana gitu. Karena
kalau untuk satu general itu kan banyak yang kita pelajari kayak gitu. Jadi emang basicnya aja dulu, kalian tahu fundamentalnya dulu dari masing-masing teknologi itu juga sendiri. Jadi saran aku yang pertama mungkin bisa jelajahi dulu ya. Kenalin dulu lah ya, kenalin. Kenalan dulu ya. Kalau nggak kenal, maka saya. Oke, kenalin dulu aja untuk tren-tren ya teknologi yang lagi sekarang marak banyak dibahas ya. Terus yang kedua mungkin kalau untuk di luaran sana ya, dibilangnya tuh paling teknik informatika pasti ada coding gitu ya. Oh iya. Pasti ada coding basic gitu kan. Tapi emang itu nggak menutup kemungkinan kita harus belajar itu juga. Karena untuk fundamentalnya emang kita tetap membutuhkan hal itu gitu. Untuk membutuhkan basic pemrograman itu sendiri. Dan basic pemrograman itu kan banyak juga ya tipe-tipenya. Jadi emang makanya aku bilang lagi explore aja gitu. Explore aja dari keinginan kalian gitu. Betul. Beragam kalian maunya kemana gitu. Soalnya kan di bahasa pemrograman itu juga banyak ya. Ada JavaScript, ada C++. Banyak banget ya. Itu udah banyak banget. Nanti bisa kalian explore sendiri lah bahasa pemrograman itu apa aja gitu kan. Iya. Nah itu bisa juga sebagai salah satu fundamental untuk kalian bisa survive lah istilahnya di nantinya di teknologi yang akan mendatang gitu. Kalau untuk sekarang kan yang bahasa pemrograman yang paling marak itu JavaScript ya. JavaScript udah lagi banyak digunakan. Terus kalau untuk ke tools data analis itu ada SQL atau Python itu pasti kalau kalian sudah tahu ini pasti bakal nggak asing lah istilahnya keyword kayak gitu kan. Nah itu sih yang kedua. Kalau untuk yang ketiga mungkin gabung komunitas biasanya. Karena untuk aku pribadi yang harus belajar sendiri itu nggak bisa. Jadi aku harus butuh teman. Bareng ya. Betul, iya. Dan komunitas itu sangat membantu gitu. Sekarang banyak kan kayak di Telegram juga banyak kan komunitas ngoding. Oh iya benar sih. Komunitas kayak untuk belajar, ya istilahnya study tweet gitu lah ya, gitu kan, study Twitter. Nah itu sangat membantu sih, karena kita bisa sharing juga, terus kita bisa membantu satu sama lain. Betul. Untuk project base-nya kita gitu. Jadi emang komunitas itu sangat-sangat membantu dan menjaring jejaring sosial juga gitu. Oh iya, bener ya. Jadi komunitas itu memang sangat diperluas. Relasi sangat luas benar ya. Jadi emang kitanya bisa harus bukan ekstrovert sih, maksudnya kayak kita bisa bersosialisasi gitu. Jadi itu yang ketiga, kita banyak gabung komunitas gitu untuk mempermudah pekerjaan kita juga gitu, dan untuk mengeksplorasi kita juga gitu. Mungkin yang keempat yang tadi aku bilang banyak nih soalnya. Bagus, boleh. Kalau untuk pribadi ya kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang keempat itu ada ikut bootcamp. Biasanya kan banyak tuh bootcamp yang udah terkenal ya. Iya. Dan itu gratis, free gitu. Jadi kalian sudah bisa dapat sertifikat gitu. Lumayan nih, bagus nih, bagus. Seminggu dapat sertifikat tapi kayak udah diakuin gitu ya. Iya, betul sih. Buat portfolio nih mantap. Betul. Jadi kalian bisa searching untuk bootcamp yang gratis yang memang ranah ke teknik informatika. Karena kan sekarang juga trennya udah kayak produk, engineering, data itu kan memang udah ranah yang teknologi banget lah. Jadi mungkin saran aku ya ikutin keempat step itu aja sih. Oke, mantap. Makasih banyak jawabannya, Kak. Sangat Gitu. Thank you kakak-kakak. Sama. Katifani atas jawabannya ya kan, yang cukup Enggak, insya Allah enggak ya, karena cukup terjawab sama tadi kok, tenang-tenang. Juga bisa Tahu lebih jauh lagi, terus punya penasaran dalam lagi dengan teknologi. Iya betul. Oke, terima kasih banyak. Tapi sebelum closing, aku ada pantun. Pantun lagi. Pantun lagi. Buah durian dimakan dedemit. Kamu yang keren-keren ini mohon pamit. Bye bye. Bye.